Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang hari ini kita mau baca sama-sama di Yohanes 4. Yohanes 4. Saya sangat percaya menjelang akhir dari tahun 2020, I personally believe Tuhan sedang mau mencurahkan sesuatu dari beberapa, sebenarnya dari 2 bulan yang lalu ketika kita lagi ibadah di Light Generation. Tuhan bicara sama saya untuk bikin worship night akhir tahun. Tuhan awalnya cuma bilang worship night. Ada satu kesan Roh Kudus bicara bikin lagi worship night. Awalnya saya pikir mau bikin sekitar bulan-bulan September gitu. Saya nggak tahu, belum dapat tanggalnya. Pas saya dapat itu, pas pulang, saya perjalanan pulang, waktu itu Sylvie lagi ikut. Di jalan si Sylvie tiba-tiba nyeletuk, padahal saya belum bicara sama sekali apa-apa tentang worship night, baru dapat dari Roh Kudus. Sylvie tiba-tiba ngomong, kita udah lama nggak bikin worship night, tiba-tiba kayak sambar geledek gitu loh. Wah, bisa pas banget gitu ya. Jadi saya pikir oke, ini memang yang Tuhan mau. Jadi kita juga doa untuk minta tanggalnya, doa tanggalnya. Terus nggak lama, selama minggu-minggu itu saya masih ingat doa. Terus saya cuma dapat kayaknya kita mau bikin di akhir tahun. Terus pas mendonya, minggu itu kita menara doa, Pak Tarya ngomong, kita harus bikin worship night gitu, Pak Tarya bilang. Terus Pak Tarya bilang, bikin akhir tahun, bisa pas, jadi kayak cross-check gitu loh. Dan kemarin ketika kita lagi ibadah di Light juga, memang buat saya pribadi sih ya, nggak tahu buat Anda kalau pernah ngalamin juga, buat anak-anak mungkin juga bisa confirm the same thing, bahwa memang ibadah di Light itu seperti sebuah resting place banget. Itu ajaib, it's a very magical place buat banyak dari kita. Kita ngalamin cas banget, banyak banget perjumpaan Tuhan di situ terjadi. Di situ juga Tuhan taruh di hati saya bahwa di akhir tahun Tuhan akan curahkan sesuatu yang besar, curahkan sesuatu yang dahsyat. Jadi sepanjang bulan Desember saya mempersiapkan tema-tema pertobatan. Untuk apa? Mengembalikan hati kita. Memang betul kelahiran baru, orang cuma perlu lahir baru sekali seumur hidup. Nggak perlu berkali-kali. Bertobat, orang perlu berkali-kali. Pertobatan itu sesuatu yang harus mengiringi kehidupan orang Kristen. Pertobatan bukan sesuatu yang negatif. Pertobatan justru sebenarnya adalah sebuah level yang dinaikkan gitu loh. Jadi hari-hari Desember kita akan banyak bahas tentang pertobatan. Tapi saya percaya untuk AOC sendiri pun Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu, either one way or another. Tuhan juga pasti akan cipratkan dengan banyak hal yang dahsyat. Jadi hari ini saya mau mulai mempersiapkan fondasinya gitu ya. Yang pertama-tama saya mau bahas intinya begini saudara. Sebab ketika Tuhan mau curahkan sesuatu yang kayak kita, seperti kita, saya percaya kita semua tahu bahwa ketika Tuhan taruh sesuatu yang dahsyat dan kita cuma datang bawa sendok, kita hanya dapat 1 sendok gitu loh. Puas gak? Puas. Karena di situ kamu akan banjir, basah kuyup, kamu akan ngalamin kepuasan, kamu akan ngalamin kelegaan, tapi kayak kamu bawa pulangnya cuma 1 sendok. Karena hatinya gak siap. Kalau hati kita bolong-bolong juga di situ kita mandi, kita ngalamin kayak air terjun kan, mandi di air terjun. Wah, ngalamin segar, sukacita, dahsyat, kasih Tuhan yang limpah. Tapi ketika kita bawa pulang udah gak ada lagi. Sebab wadah itu sangat penting. Wadah itu sangat amat penting ketika kita mau datang ke Tuhan ya. Jadi hari ini saya mempersiapkan wadah. Firman Tuhan yang saya pengen baca hari ini ada di Yohanes 4 yang kita mau sama-sama renungkan. Yohanes 4, saya tahu ini firman Tuhan yang sering saya bawakan, tapi biar saya bawakan satu kali lagi dengan sebuah perspektif yang berbeda. Yohanes 4 ayat 4 kita akan baca sama-sama sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat? Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia, Yesus ya, harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul, catat baik-baik semuanya, ingat-ingat, Yesus lagi letih dalam perjalanan, duduk di pinggir sumur, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, beri aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Yesus sendirian. Maka ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu padanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku, orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu beri aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari mana engkau dapat memperoleh air hidup itu?
Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, dan ia serta dan anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Saudara, saya percaya menjelang akhir tahun Tuhan akan curahkan air. Ada satu yang kuat di hati saya. It's about rain. Something is going to pour. Sesuatu akan diturunkan. Kalau kita di AOC yang kita sering datang menara doa, so be prepared. Mungkin dalam salah satu menara doa kita akan datang expect dan kita persiapkan hati kita. Sebab saya percaya sekali Tuhan gak akan biarkan musim, istilahnya I really believe in my heart bahwa ini tahun 2020 adalah tahun yang weird, tahun yang aneh, tahun yang berat, tahun yang gak masuk akal. Justru during the hardest season harusnya praise kita makin kuat. Praise dalam diri kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Itu sesuatu yang bikin orang Kristen sebenarnya trademarknya orang Kristen. Bukan karena mereka ini hidupnya enak, tapi karena bagaimana mereka mengarungi badai yang paling berat, tapi mereka tetap bisa menaikkan pujian yang paling keras. Itu sesuatu yang trademarknya orang Kristen dari zaman Kisah Para Rasul. Ya saudara ya. Jadi kalau hari ini saya mau bicara tentang bagaimana mempersiapkan. Kalau kita lihat Yesus itu air hidup. Nah, hari ini saya mau bicara tentang perspektif. Pertama-tama kita akan bahas tentang perempuan ini dulu. Perempuan Samaria. Jadi kalau kita tahu deskripsi dari perempuan ini kita nggak banyak tahu. Tapi kalau saudara tahu sejarah, perempuan ini bernama Potini. Ya, kalau Anda tahu sejarahnya, perempuan ini bernama Potini. Potini adalah salah satu rasul yang sekaliber dengan Paulus di zamannya Kisah Para Rasul dan sangat disegani sama Kaisar Roma, terutama Kaisar Nero saat itu. Potini ini seorang perempuan Samaria yang dijumpai Yesus dan mengalami kelahiran baru. Dan kenapa hidup Potini nggak ditulis di Kisah Para Rasul? Karena kalau Anda masih tahu penulisan Ibrani tidak jarang sekali menulis kinerja seorang perempuan, terutama rasul perempuan. Belum terlalu diakui zaman-zaman itu, saudara. Jadi kalau saudara tahu ini perempuan namanya Potini, berdasarkan sejarah ini seorang rasul yang sekaliber dengan Paulus. Zaman Kaisar Nero ada 3 rasul yang paling ditakuti sama Nero, yaitu Paulus, Petrus, sama Potini. Satu lagi perempuan. Nah, perempuan ini kalau saudara suka baca ceritanya, Anda baca sendiri ceritanya. Ada banyak hal menarik dan mujizat-mujizat yang ajaib yang dikerjakan oleh Potini. Tapi ini perempuan kalau di Alkitab tidak dijelas namanya siapa, tidak dikasih tahu namanya siapa, tapi hanya dikasih deskripsinya. Ya. Sebelum kita ngelihat wanita fenomenal ini diubah Tuhan. Kalau saudara tahu ada beberapa deskripsi yang Tuhan kasih dari penulisan Yohanes ini. Kita tahu bahwa perempuan ini punya 5 suami. Ya, kalau Anda baca pelan-pelan dikatakan begini. Mana ya? Coba. Sorry ya sebentar. Oke. Dia katakan begini. Pergi panggillah suamimu. Ketika dia minta, aku minta dong air hidup itu. Dia bilang, pergi panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Tepat katamu bahwa engkau gak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Catat ya, 5 suami, dan yang sekarang ada bukan suami. Jadi dia pernah menikah 5 kali. Dan yang sekarang dia punya bukan suaminya. Artinya yang terakhir ini kumpul kebo. Ya gitu ya, kurang lebih begitu. Nah saudara, mungkin saya perlu minta maaf sama Potini nanti kalau saya pulang ke surga, karena saya sering menjelek-jelekan kehidupannya dia, karena saya nggak tahu gitu. Tapi ketika saya mulai membuat sebuah pembelajaran lebih lanjut, studi eksegesis yang lebih dalam tentang kejadian ini, saudara, tentang perihal kasus kejadian ini, tentang bagaimana perempuan Samaria ini, saya mendapati satu hal yang berbeda dengan apa yang biasa saya ceritakan. Kalau dulu saya ceritakan bahwa perempuan ini seorang perempuan gak benar. Ya memang betul, kita gak bilang orang perempuan ini perempuan benar juga, karena terakhir dia kumpul kebo gitu kan ya. Tapi saya sering bilang bahwa perempuan ini bukan saya bilang, cuman ketika saya baca yang saya tangkap ini perempuan tuh pelakor. Gitu loh, perempuan perebut laki orang. Ambil satu, sehingga dia menikah, dia menghancurkan rumah tangga orang-orang. Dulu saya berpikirnya begitu. Dan bukan karena saya salah atau sesat, tapi itu eksegesis yang saya cabut semata-mata gitu, sesuatu yang saya nggak pelajari lebih dalam lagi.
Nah, ketika saya pelajari lebih dalam lagi, ada sesuatu yang ternyata sedikit salah dari terjemahan saya sendiri. Makanya kalau saudara tahu, saya kalau baca buku, kalau baca Alkitab itu saya suka mengimajinasi, membayangkan diri saya ada di situ dan bagaimana ceritanya, kejadiannya, seakan-akan saya nonton TV di pikiran saya sendiri. Makanya kalau saya baca Alkitab bisa lama satu pasal aja, karena saya kayak nonton TV gitu. Jadi saya membayangkan. Nah, setelah saya pelajari lebih dalam lagi, saudara, ada sesuatu yang salah dari terjemahan saya. Karena begini, saudara, saya lupa satu hal, bahwa ini bukan wilayah asing. Ini adalah wilayah Samaria yang adalah bagian dari Israel. Samaria itu bukan sebuah negara yang di luar Israel. Samaria ini bagian dari Israel. Dia termasuk kota di dalam bangsa Israel, gitu. Jadi adat istiadat orang Israel itu sangat kuat juga ada di Samaria. Saudara masih ngerti nih? Kalau nggak ngerti kayak saya juga, saya nggak ngerti. Mungkin Anda terjemahannya beda, tapi ya saya biasa cerita begitu. Hari ini saya jelaskan lagi. Saudara, kalau Anda tahu di Israel zaman itu ada satu culture yang saya percaya kita tahu, bahwa wanita tidak terlalu punya suara. Betul ya? Jadi kalau saudara menikah dengan seorang perempuan, yang jelas perempuan tidak pernah bisa menceraikan suami. Itu ada culture Israel. Nggak bisa perempuan menceraikan suami, nggak bisa. Oleh alasan apapun, kalau perempuan itu datang mau ngadep, mau cerai dengan suaminya, saudara baca, nggak bisa. Yang bisa itu ketika suami yang minta cerai sama istri. Nah gitu, karena kalau saudara baca lagi sejarahnya, cerita, culture-nya, nggak kayak gitu, saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa perempuan ini berarti juga bukan selingkuh. Kalau selingkuh beda cerita lagi. Ketika dia menikah, dia selingkuh, pasti ditimpukin batu. Fakta bahwa perempuan ini tidak ditimpukin batu, bahkan sudah menikah 5 kali. Ini fakta bahwa perempuan ini bukannya perempuan gak benar, tapi perempuan yang mengalami penolakan sampai 5 kali. Saya kasih fakta-faktanya. Yang jelas kalau perempuan ini bisa menikah sampai 5 kali, ini perempuan bukan jelek. Gitu ya. Pasti cantik gitu kan. Cantik, itu pertama. Ya, kalau kita coba nih, bayangin. Berarti satu, perempuan ini pasti cantik. Ya dong. Udah menikah, cerai, ada lagi yang mau, cerai, ada lagi yang mau, sampai 5 kali. Dan yang kedua, perempuan ini memiliki gambar diri yang makin lama makin rusak, makin hancur, makin hancur. Dan dipercaya, makanya yang keenam, kemungkinan menurut saya, dia udah berpikir, dia sudah putus harapan dengan laki-laki buat dia. Semua laki-laki sama. Karena pengalaman, betul ya? Kalau saudara lihat zaman perempuan-perempuan sekarang, pacaran gonta-ganti, semua pacaran sama, hidung belang gitu kan. Nah ini perempuan mungkin karena sudah 5 kali menikah, 5 kali diceraikan sama suaminya. Jadi saudara bisa bayangkan perasaannya. Dia cantik betul, diminati banyak pria. Tapi satu yang gak bisa kelihatan, hatinya luka habis-habisan. 5 kali menikah, 5 kali gagal. Saudara bayangkan. Betul ya? Dulu saya sempat berpikir, kenapa ini perempuan kok datang jam 12 siang? Kalau saudara tahu menimba air kan di zaman itu, orang nggak ada yang menimba air siang-siang bolong. Orang menimba air tuh kalau nggak pagi, sore. Mereka tetap harus nimba air. Tapi perempuan-perempuan, dan satu orang yang nimba air yang ada di sumur itu biasanya perempuan. Nggak ada laki-laki di perempuan. Nggak ada laki-laki di sumur. Perempuan yang pasti nimba air. Dulu saya berpikir perempuan ini datang jam 12 siang karena dia malu ketemu perempuan-perempuan lain yang rumah tangganya dirusak sama dia. Mungkin saya pikir begitu. Kebanyakan nonton drama mungkin saya gitu ya. Jadi banyak sandiwaranya terlalu mendramatisir gitu. Tapi ternyata setelah saya sadar, saya belajar dengan eksegesis yang lebih dalam lagi, saya sadar bukan karena dia malu ketemu orang, tapi dia malu sama hidupnya yang mengalami 5 kali gagal pernikahan. Saudara, jadi taruh sepatu kita di dalam perasaan perempuan itu ya, saudara. Bayangkan, hancur, merasa sudah tidak berharga lagi. Cerai 5 kali, cerai saudara. Dan di situ dia sudah, saya percaya di momen ke-6, makanya Tuhan bilang, sekarang yang lu tinggal bareng lu bukan suami, gue tahu. Lu kumpul kebo diam-diam. Kenapa? Karena di situ dia udah gak percaya lagi. Hatinya sudah begitu luka. Ya, jadi kita tahu ya 2 hal. 1, perempuan itu cantik. 2, perempuan itu hatinya sudah ngalamin luka. Ditolak 5 kali. Saudara kalau ngalamin ditolak sekali aja stres banget kan. 2 kali, 3 kali, 5 kali. Aduh. Jadi saudara masih ngerti, taruh sepatu kita sekarang di perempuan ini. Jadi bayangan perempuan ini,
Sekarang tiap kali ngelihat cowok, bayangannya apa? Sama aja. Ya kan, bayangan pasti gitu deh, bener ya? Coba nih, kalau kita, ya bener nggak? Kita bisa kurang lebih bisa taruh sepatunya di dia gitu ya. Taruh kita punya hidup jadi dia gitu kan ya. Wah. Nah, datanglah kejadian ini. Jam 12 siang dia sengaja nggak mau ketemu orang, dia sengaja datang nimba air siang-siang. Jam 12 siang, ketika dia datang ke sumur, saudara ingat sekali lagi, sumur itu tempat hanya perempuan doang, ladies only. Ada satu pria duduk di atas sumur. Jadi saudara bisa bayangin, kalau misalnya Anda adalah perempuan yang udah gak suka sama laki-laki, mau nimba air, menghindari pembicaraan, ada satu pria duduk. Saudara dari jauh pasti dia, aduh, cari cowok lagi, bener gak? Aduh, ngapain nih orang? Dan gitu Yesus gak jelek-jelek banget gitu kan. Oke, ganteng juga. Aduh, ngapain nih orang gitu kan. Saudara lihat, perempuan itu gak nyapa-nyapa kan, langsung nimba. Lihat percakapan Yesus yang pertama kali keluar dari mulut Yesus apa? Cewek. Woman. Bagi air dong. Oh, saudara, itu apaan lagi kalau bukan pick up line? Betul nggak? Kalau kita tahu cowok kan kalau mau kenalan cewek, beliin gue minum dong. Gitu kan kalau di bar gitu kan ya. Saudara bisa bayangin nggak? Jadi ini perempuan udah nggak suka sama cowok, datang ketemu Yesus nggak? Halo, kenalan dong. Dia nggak ada sopan-sopannya Yesus. Cewek, minta air dong. Ya kalau saudara baca kan, minta air atau berilah aku minum gitu kan. Bahasa Inggrisnya kan woman. Give me a drink. Saudara bisa bayangin nggak? Perempuan ini, ngapain nih orang? Cheesy banget nih orang pick up line-nya kayak gitu. Pick up line tau ya? Jadi, saudara kan tahu gombal-gombalannya kan? Gombal-gombalan tahu kan di zaman-zaman kita ABG kan gombal-gombalin cewek gitu kan? Kamu nggak apa-apa? Enggak, kenapa? Gue pikir lu habis jatuh dari langit, itu bidadari kan? Itu pick up line gitu kan? Tonton cewek, gitu kan? Itu pick up line. Jadi saudara kalau orang tua mungkin nggak ngerti. Kalau anak muda tahu ya gitu kan. Yang kita mau kenal sama cewek gitu kan. Kamu nggak apa-apa? Hah, kenapa? Kan kamu baru jatuh dari langit, bidadari gitu kan. Nah tapi kalau ya saudara bisa bayangin. Jadi perempuan ini udah sering pasti digombalin sama cowok. Pasti. Cantik. Ketemulah sama satu pria duduk di sumur ngomong, perempuan, bagi minum dong. Keselnya minta ampun kan. Dilanjutin kan. Lu orang Israel orang Yahudi minta air sama gua orang Samaria, nggak salah. Lanjutan Yesus apa? Kalau lu tahu gua siapa, lu bakal minta air sama gua. Itu apa banget tuh ya kan? Saudara bisa bayangin nggak? Bisa kebayang nggak sih kira-kira ngapain sih banget begini kan? Nah saudara, ini sebenarnya yang terjadi itu begitu. Nah saudara, yang saya mau sampaikan begini, sebenarnya singkat, sederhana. Saudara, seringkali yang membuat kita tidak bisa menerima dengan penuh apa yang sebenarnya Tuhan mau kasih, seringkali loh saudara, adalah kita punya perspektif. Kita punya kebiasaan, kita punya sebuah, apa sebutannya, yang sudah biasa kita lakukan. Kalau saya sebut begini saudara, perempuan ini sudah membiarkan masa lalunya mempengaruhi cara dia memandang. Perempuan ini membiarkan trauma di masa lalunya, kejadian-kejadian yang gak enak di masa lalunya untuk mempolusikan bagaimana dia melihat. Sehingga ketika dia sekarang datang kepada Yesus, di hadapan air hidup, dia berpikir ini orang sama aja. Dia sudah datang dalam kondisi yang apatis. Memang kabar baiknya, Tuhan kita Allah yang ajaib tidak bisa dibatasi dengan cara yang seperti itu. Tapi berapa banyak tadi kita sadar bahwa sebenarnya bagaimana kita datang kepada Tuhan itu sama pentingnya dengan apa yang Tuhan mau curahkan kepada kita hari itu. Saya sering temukan banyak sekali kejadian di mana sebenarnya hari itu Tuhan mau turunkan banyak. Tapi karena kita tidak datang bawa perspektif, maka kita nggak pulang bawa apa-apa. Nah hari ini saya mau sampaikan begini saudara, biasanya yang jadi masalah, dan kalau saya boleh ingatkan saudara, kalau masih ingat cerita, bagaimana kok bisa Tuhan dibatasi? Ceritanya bagaimana? Kan dia Tuhan tanpa batas. Kan dia Tuhan yang nggak ada, dia maha kuasa, nggak bisa dibatasi oleh apapun. Betul, saya setuju dia maha kuasa, tidak dibatasi oleh apapun, saya setuju. Tapi saudara masih ingat nggak cerita di Nazaret, di mana karena familiaritinya orang-orang Nazaret,
Orang-orang Nazaret tahu nih kan Yesus tukang kayu kan waktu itu kan. Awalnya dia lihat Yesus buat mujizat, gila. Tahu-tahu dia ingat, ini kayak gue kenal, bukan si Yesus waktu itu nih. Dan saudara kalau tahu Nazaret itu kan kota kecil, paling segede ya nggak tahu mungkin lebih gede dari komplek ini, cuma nggak gede-gede banget, paling setanah merah lah, setanah merah gedenya. Jadi kalau Anda tahu di Nazaret tuh gosip menyebar seperti angin. Dan orang-orang Nazaret tahu saat itu bahwa Maria hamil di luar nikah. Terus jawabannya hamil Roh Kudus. Dan di saat itu nggak ada yang ngerti hamil Roh Kudus itu apaan. Kalau Anda dari sekarang kita tahu. Tapi zaman dulu orang-orang Nazaret mana mau terima alasan. Oh ini anak Roh Kudus, nggak ada yang percaya saat itu, betul nggak saudara? Yang saya percaya di zaman itu di Nazaret satu kota ada rumor, ada gosip. Udah dengar belum? Ada pasangan baru datang nih. Anaknya anak haram, lahir di luar nikah. Itu kan udah pasti menyebar, betul nggak saudara? Nah karena gosip seperti itu, karena masa lalunya ketika Yesus datang, orang-orang datang melihat Yesus, awalnya takjub, awalnya kagum. Tapi begitu tahu masa lalunya, teringat akan masa lalunya yang langsung mempengaruhi cara dia memandang. Dan ketika masa lalu, trauma dia, luka-luka dia di masa lalu, pengalaman di masa lalu kalau saya boleh bilang, ketika itu semua ingat, dia kicks in, dia ingat langsung tahu ini siapa, dia langsung menolak Yesus. Dan ketika ditolak, dikatakan firman Tuhan mencatat Yesus tidak bisa buat banyak mujizat selain menyembuhkan beberapa orang sakit. Jadi bukannya dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia kerjakan banyak hal. Menyembuhkan orang sakit itu juga adalah hal yang dahsyat. Tapi sebenarnya masih banyak yang dia mau kerjakan di situ, saudara ngerti nggak? Di Nazaret Tuhan mau buat hal yang dahsyat, gara-gara perspektif mereka yang datang dalam kondisi yang tidak siap, maka yang mereka dapat cuma kesembuhan penyakit beberapa orang aja. Walaupun itu juga adalah hal yang dahsyat, betul nggak saudara? Saudara ngerti ya? Nah, saudara, perspektif itu sangat penting dalam kehidupan kita orang Kristen. Kalau saya bilang bukan perspektif, mungkin kalau saya boleh bilang receptivity. Apa ya? Kemampuan kita untuk menerima, kehausan kita untuk menerima, kelaparan kita untuk menerima sesuatu, ekspektasi kita has everything to do dengan berkat yang Tuhan mau curahkan. Nah, permasalahannya gini saudara, permasalahannya seringkali bukan, kalau saya boleh bilang, bukan dosa yang buat kita nggak bisa terima. Ya, walaupun kadang-kadang, ya betul dosa. Terkadang saudara, nggak selalu gara-gara dosa kita nggak bisa terima. Kadang-kadang loh. Yang saya bilang kadang-kadang bukan masalah dosa, tapi masalah kadang-kadang adalah sebuah familiarity, perasaan biasa, perasaan sudah sering, perasaan ini sudah biasa. Makanya ketika perempuan ini datang juga dia dalam kondisi ini udah biasa kayak dulu-dulu lagi. Saudara tahu, ketika kita datang dengan perspektif yang terpolusi dengan masa lalu kita, kebiasaan kita, saudara, Anda nggak bisa terima penuh. Dan karena itu hari ini saya mau ingatkan sebenarnya. Karena kita setiap Kamis pasti ibadah. Setiap hari Senin pasti kita menara doa. Karena ini sebuah yang dikerjakan selalu, saudara. Walaupun saya percaya, amin, kita nggak ada yang kayak gitu misalnya. Tapi, boleh dong saya ingatkan. Saudara, jangan sampai kita terjebak dalam sebuah perasaan familiarity, di mana kita tidak datang expectant lagi. Kalau kita ke KKR, kemanapun KKR itu, asal di luar tempat yang biasa kita datangin, pasti kita datang dengan hati yang expectant. Pasti kita datang dengan hati yang I wanna get something. Ya kan? Kalau kita ada acara-acara kita hadiri, entah itu acara Bahtera, acara KKR apa, pasti kita datang dengan sebuah, hari ini gue akan dapat pesan Tuhan, hari ini gue akan dapat suara Tuhan, hari ini I will get something. Dan berapa banyak yang sadar setiap kali Anda datang KKR Bahtera, KKR manapun yang Anda hadiri, Anda selalu pulang bawa something. Betul nggak? Pertanyaannya, apakah karena differentiate dari differentiate dari KKR-nya, atau perbedaan kitanya? Nah, itu yang harusnya kita mulai coba tanya. Buat saya, Tuhan ada di sana, Tuhan juga ada di sini. Yang berbeda berarti bukan kehadirannya, walaupun itu juga main peran, pasti, saya setuju. Tapi berapa banyak yang sadar bahwa sebenarnya
yang main peranan paling besar, the majority role adalah persiapan hati kita sendiri, perspektifnya kita sendiri, hati kita sendiri. Kamu dapat, you always get something kalau Anda datang KKR. Kenapa? Because you come expectant. Karena kamu datang berharap mendengar sesuatu, berharap menangkap sesuatu, berharap untuk terima sesuatu. Tapi kalau kita datang dalam kondisi yang sudah biasa, saudara, kita belum, walaupun sekali lagi, kejadian di perempuan Samaria ini menandakan bagaimana dia datang dengan perspektif yang salah, Tuhan masih bisa jebol. Dan saya percaya kita semua juga pasti pernah ngalamin. Walaupun kita datang, misalnya contoh, ikut menara doa dalam kondisi letih, capek, dan gak berharap dapat apa-apa. Tapi Anda toh tetap dapat sesuatu. Pernah dong ngalamin juga toh? Itu karena memang kuasa Tuhan, dia bisa nembus batasan-batasan itu, betul. Tapi hari ini saya mau kasih sebuah what if-nya. Anda datang dalam kondisi yang gak siap, Anda datang dalam kondisi yang sebenarnya lagi capek, Anda tetap ngalamin sesuatu. Pas pernah ngalamin kan? What if di momen itu kamu datang dengan hati yang benar-benar rindu, yang kamu terima bukan segitu lagi, banyak. Saya ngerti gak? Karena saking banyak yang dia mau buat di Nazaret, tapi karena ketidakpercayaan mereka, yang dia dapat sedikit. Tapi dapat dong. Nah, saya juga tahu kadang-kadang ketika kita datang, kadang-kadang kita nih punya perasaan familiarity, dan saya nggak bicara ini buat Anda doang, termasuk saya juga. Termasuk saya juga. Kadang-kadang kita punya perasaan, ya ini this is just going to be another fellowship. Although it's good, saya suka banget fellowship Christianity, kekeluargaan di sini. Ini tentang it's all about family. Saya suka juga. Tapi akan sangat lebih dahsyat karena buat saya datang dalam sebuah ibadah. Need I to remind you, untuk mengingatkan Anda lagi, puncak dalam sebuah ibadah, Tuhan. Tuhan. You come for God. And then, baru kita pecahkan roti sama-sama gitu kan. Kita pecahkan roti-rotinya Mbak Mis, kita pecah-pecahin gitu. But the most important thing adalah balik lagi, expectant. Ya, makanya kalau saudara tanya, buat saya juga ngelihat Delight sendiri. It's a magical place. Oh, kemarin beberapa minggu lalu ada youth pastor dari GBI juga datang. Karena gerejanya masih belum boleh buka, dia datang sama timnya. Beberapa orang doang sih datang. Di situ dia nangis hancur-hancuran. Pas altar call ya. Pas kemarin kita khotbah tentang remaining, the power of remaining. Dia nangis habis-habisan. Youth pastor loh. Datang, saya lupa mau kenalin dia padahal. Datang terus dia ngomong ke saya, luar biasa memang tempat ini. Sementara yang udah sering datang di Light, cengangas-cengenges. Nah, makanya kenapa nanti Desember saya mau balikin lagi kembali ke perkara hati. Kenapa? Karena biasanya kita nih tuan rumah yang lebih berasa udah biasa. Yang baru pertama kali datang, banjir air mata. Yang beda apanya? Hadiratnya tempat yang sama, hadirat yang sama. Saya boleh ingatkan lagi, receptivity. Makanya hari ini juga di depan buat kalian mentor-mentor juga, saya mau ingatkan kembali, jangan pernah datang. Makanya kita datang harus dengan kayak kamu habis minum kopi 5 gelas. Jangan datang kayak habis minum lemon seharian. Datang expectant, ready. Balikin, harus kita masih mulai create momentum. Momen-momen dimana saya masih ingat ketika presence of God, power of God kuat banget. Kalian mulai menari, ambil banner, mulai tari, keluarkan tarian kalian. You are called to be a dancer juga kan. Do it again. Gitu loh. Saya mengingatkan di Light juga, especially di Light gitu loh. Hari-hari ini I believe Tuhan lagi curahkan banyak sekali. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita juga, ini boleh, kalau saya boleh ingatkan, saya juga kok. Sebagai pemimpinnya, kalau saya nggak diingatkan, sometimes, saudara, kalau saya boleh bicara begini, kadang-kadang yang perlu berubah itu bukan keadaan kita, perspektif kita. Serius. Saya masih ingat momen-momen di mana susah sekali, jujurnya, susah sekali ngurus Judah. Apalagi kalau saya lihat istri saya. Bangun masih 2 jam, 3 jam masih bangun lagi. Bangun, tidurin. Kadang-kadang kalau udah capek sejam, gak bisa tidur-tidur.
Saya tolong dong ganti ya. Iya. Saya masih ingat those sleepless nights sampai hampir nggak pernah, karena kita juga belum pernah ngurus bayi, jadi nggak tahu gitu kan ya. Tolong kami anugerah gitu kan. Jadi kita nggak tahu, bingung gitu. Kita bingung banget, kita bingung. Tapi momen-momen itu saya tahu buat saya pribadi, kalau saya dalam pengalaman pribadi, ada gampang, kalau saya boleh jujur, gampang berasa, aduh ini pempes lagi. Ntar begitu pempes kencing anak-anak kemana, talinya kemana-mana gitu kan. Aduh pempes lagi. Gampang buat saya bisa merasakan seperti itu. Karena itu buat saya dan istri saya kadang-kadang kita perlu, mungkin terutama saya sih, mengingatkan kembali bahwa ada teman-teman saya yang seumuran saya sudah menikah 5 tahun, 6 tahun, rindu untuk gantiin pempes seperti saya gantiin pempes. Ada perempuan, ada pasangan-pasangan muda yang masih seumuran saya juga, yang sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun married, sudah 10 tahun bahkan berdoa untuk bisa gantiin pampers, untuk bisa nggak tidur-tidur seperti yang saya alamin. Jadi menurut saya kadang-kadang yang perlu kita rubah bukan apa yang kita alamin, perspektif kita. Kita perlu belajar ngerubah, minta fresh perspektif. Jangan datang dalam kondisi yang udah biasa, familiar. Ayo hari ini menjelang akhir tahun, pukul kembali yang kuat. Saya masih ingat, setiap kali saya capek, saya tuh selalu. Walaupun sedikit banyak, jarang sih, walaupun capeknya kayak intensitas capek. Biasa kalau saya benar-benar dalam kondisi jenuh gitu loh. Entah bagaimana saya selalu dengar suaranya Pak Agung di ibadah KKR terakhir dia di Holy Stadium. Saya selalu dengar suara dia begini, ayo sekali lagi. Kalau masih ingat ya, terakhir di Holy Stadium yang kita mau bikin tenda besar, di mana tuh namanya? Great Awakening ya, GA ya, yang tenda-tenda gitu kan. Sebelumnya kan dia persiapkan kita, ayo sekali lagi, yang kita udah mulai apatis, ayo sekali lagi, ayo pukul sekali lagi, pukul yang kuat. Itu entah kenapa selalu saya ingat. Karena di momen itu saya ingat, saya nangis hancur-hancur, saya gak pernah lupa gitu, saya ingat gitu loh. Jadi setiap kali, walaupun jarang sih ngalamin capek intensitas seperti itu, tapi ada momen-momen dimana saya ingat, ayo sekali lagi. Nah, hari ini saya mau ingatkan saudara, justru menjelang akhir-akhir tahun, ayo pompa lagi spirit man kita, pompa lagi api dalam diri kita. Jangan pernah datang ibadah senormal apapun. Jangan pernah datang dalam kondisi kita just going with the flow. Saya masih ingat ketika saya puasa 40 hari waktu itu di Surabaya. Saya kan tiap minggu ikut ibadah gereja desa. Yang musiknya acak-adut, yang khotbah juga, ya standar banget gitu loh. Standar banget. Ini bukannya maksudnya menjelek-jelekan, tapi saya mau bicara konteksnya, saudara. Jujur itu gereja sederhananya minta ampun, sederhana banget, gereja kampung, saudara. Karena di pegunungan kan waktu itu, saya puasa 40 hari sendirian. Jadi kalau minggu ibadah di gereja itu. Minggu pertama saya datang, aduh ini gereja, enakan gue di AOC nih, enakan pas di sini, enakan gue yang WL nih. Jujur ada perasaan seperti itu, saudara. Tapi momen-momen itu tiba-tiba di dalam persembahan, pas momen persembahan tiba-tiba Roh Kudus kayak ingetin saya. Dan saya bisa ngerasain hadirat Tuhan di momen ketika Roh Kudus ingetin saya, it's not about the place, it's about the heart. Ketika Roh Kudus ingetin saya, at that moment saya bisa ngerasain hadirat Tuhan lagi. Bahkan di tempat ibadah yang paling sederhana, yang hampir gak ada orangnya, saudara. Cuma pengerja-pengerja di Bukit Doa Immanuel itu, saudara. Hampir gak ada orang. Hampir mungkin cuma saya doang yang duduk di kursi itu. Jadi saya boleh ingatkan, saudara, kalau kita datang menara doa, misalnya yang kita tahu kalau di AOC, saya tahu yang paling banyak kita ngalamin kunjungan adalah di menara doa, betul nggak, saudara? Sometimes the presence is very strong. Kalau kami segini kan saya nggak mungkin altar call ada yang maju, paling Yuda yang maju. Tapi kalau kita menara doa, we come ready, we come expectant, we come humbled gitu loh. Kalau beda kalau kita bikin ibadah, makanya kalau saya tahu ibadah di Light juga, almost setiap ibadah kita selalu tutup altar call. Dan pasti ada yang respon. Kenapa? Because itu sebuah platform yang memang atmosfer siap, mereka juga dalam kondisi hati yang ready. Walaupun ada sebagian yang udah mulai bosan, jenuh, ya namanya Christianity ya, ada ups and downs-nya. Tapi saya juga tahu ada banyak juga yang akan terus meresponi. Dan karena itu saya
Saya justru menjelang akhir hari ini, saya berasa kita harus lebih pompa kuat lagi. Penyembahan satu orang bisa mempengaruhi sekelilingnya. I really believe that. Penyembahan Rasul Paulus dan Silas menjebolkan penjara-penjara orang di situ. Dan saya pengen supaya, saya masih ingat momen di bulan lalu, ini sedikit lagi tentang Leslie ya, karena sedikit aja. Pas bulan lalu dia sempat datang ke Light. Dan momen itu, saya sebenarnya nggak ingat saya lagi khotbah apa, tapi saya ingat sukacitanya ngelihat Leslie. Saya ingat banget sukacitanya ngelihat Leslie. Saya seneng banget dia datang. Sampai saya di mimbar ngomong, bro, ayo kita mau sama-sama sambut a good friend of mine, Leslie ada di sini. I'm just so happy. Sampai saya lupa sambut Daniel sama Kalista di sebelahnya. Saya suruh orang tepuk tanganin Leslie, Daniel, Kalista, saya lupa. Gitu. Saking senengnya jujur. Saya lupa tuh sampai lupa lagi. Ya kadang-kadang gitu kan, mistakes gitu kan. Tapi momen itu, saudara, saya ingat ibadah itu. Kita bikin, waktu itu kita saling mendoakan. Kalau di Light kita ada culture saling mendoakan. Dua, tiga orang pray partner berdoa. Waktu itu Korobi yang cerita doain Leslie. Dia pegang tangan Leslie, dia doain. Leslie nangis, hancur-hancuran. Dia mau balik. Saya ingat dia cuma ngomong gitu kalau si Korobi cerita. Gue mau balik nih, gue mau balik kok. Gue udah gak mau lagi deh hidup kayak gini, gue mau balik. Minggu depan gue datang. Hampir setiap Sabtu dia nanyain Daniel, Neil, lu kemana malam ini? Neil, lu kemana malam ini? Kalau gak ada Daniel, dia gak mau, gak ada temennya gitu. Cuman itu satu kesedihan buat si Daniel juga, dia bilang, kalau gue tahu itu tiap minggu gue bawa ke Light kok. Nah itu buat juga saya juga berpikir, kita nggak bisa cuman sekedar jadiin ibadah Light just a regular service.